Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan beberapa informasi tentang broadcast bahwa Bapak Ibu tidak saya harap membeli slot itu bukan karena sistem forsase yang bermasalah, tetapi sebetulnya adanya tindakan kriminalitas terhadap walet saya. Pertanyaan besarnya kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan besarnya itu saya jawab bahwa beberapa waktu yang lalu saya punya mitra namanya Bu Juli. Bu Juli waktu itu mau join tetapi lupa password. Nah, ketika Bu Juli mau join lupa password, saya punya inisiatif membuat video tutorial waktu itu tentang private key. Nah, yang menjadi kecerobohan saya, video tutorial yang saya buatkan itu menggunakan private key wallet Forza saya. Padahal di dalam video sudah saya edit, sudah saya tutupin dengan banyak foto saya dan seterusnya, sudah saya tutup dengan tulisan, tetapi sepertinya ada teknologi bagaimana ternyata menutup gambar itu bisa diambil, bisa diekstrak, layernya itu bisa diekstrak sehingga akhirnya private key saya akhirnya bisa dicuri oleh si pencuri, memang niatnya memang dia memang begitu. Mungkin seandainya waktu itu saya menggunakan wallet dummy atau wallet palsu, wallet kosong lah mungkin nggak ada masalah. Nah, kejadian terasanya saya diambil itu adalah ketika Bu Juli closing di saya beberapa waktu slot itu. Setelah itu saya cek, loh, kenapa wallet saya bisa berkurang? Saya lihat ternyata bukan wallet saya. Ada orang lain yang di sana, di luar sana yang melakukan transfer terhadap bonus yang saya terima. Oleh karena itu saya merasakan, wah, duh, langsunglah hari itu juga, siang itu juga video YouTube saya delete, saya hapus semua dan saya mulai menggunakan strategi cepet-cepetan sama si pencuri ketika saya ada closing, saya cepet-cepetan untuk memindahkan. Nah, itu sudah saya lakukan sampai saya closing ke Bu Maria. Kemudian karena mungkin si pencuri itu merasa, wah aku sudah ngehack ID orang ini, tapi kok aku nggak kebagian terus ini keduluan Pak Haris kan gitu kan, keduluan saya kan gitu, dia merasa, wah ini saya harus punya cara bagaimana saya, artinya pencuri itu bisa mengambil dari tron saya. Sehingga kejadian terjadi pada malam Jumat, tepatnya Jumat dini hari. Bahkan saya sudah konsultasi dengan Pak Kensi, saya minta tolong Pak Kensi, Jumat dini hari itu ada sebuah transaksi aneh di dalam akun saya sebesar 100 tron. Ternyata di dalam transaksi yang aneh 100 tron itu adalah si pencuri melakukan upgrade permission. Update permission itu adalah dia menambah wallet baru di dalam wallet saya. Jadi gini pemahamannya. Ketika kita mempunyai wallet, itu sebetulnya kita mempunyai sebuah dompet dengan satu kunci, yaitu ya address kita sendiri. Tetapi ketika orang tersebut sudah mempunyai kunci ini, mempunyai kunci ganda, dia mengaktifkan update permission, dia menambahkan kunci yang kedua atau address wallet yang kedua. Sehingga setiap transaksi yang uang saya ini harus dikonfirmasi dua address atau namanya multi signature. Multi adalah double, signature adalah tanda tangan. Sehingga sejak malam Jumat kemarin, si hacker itu sudah menambahkan kunci ganda. Sehingga ketika saya melakukan penyedotan dana dari wallet saya ke wallet yang lain, tidak bisa karena harus di ACC dua akun, di ACC dua address. Address saya dan address dia. Address saya aku pegang kuncinya, address sedangkan dia memegang address saya dan address dia sendiri. Jadi posisinya saya punya si pencuri mempunyai dua kunci atas hak akses di address wallet saya, atas account saya. Penjelasan teknis ini menjadi pengalaman saya pada Pak Kensi juga. Ternyata eh, apa namanya, siapapun yang nanti akan dihack itu bisa minta tolong saya atau sama Bang Kensi supaya kita mengaktifkan kuncinya. Kuncinya bisa kita buat sampai 8. Contoh misalkan siapapun yang wah dia gini, Anda buat tambahan kunci 2, 3, 4 sehingga setiap transaksi uang yang keluar ke address tertentu harus dikonfirmasi dari 4 kunci tersebut. Kalau salah satu tidak mengkonfirmasi, uang tersebut tidak bisa diambil. Nah, masalahnya saya keduluan.
dengan Bang Hensi keduluan. Saya hanya masih baru punya satu kunci, dia sudah memasangkan kunci yang kedua yang dia kuasai. Sehingga artinya address wallet saya ini secara otomatis saya bisa melihat bonus masuk, tetapi saya tidak bisa melakukan apapun yang saya transfer ke rekening wallet saya, tidak bisa. Artinya begini, jaringan saya tidak ada masalah, ya, jaringan saya tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah saya nggak bisa mendapatkan apa-apa dari jaringan saya. Itu pemahamannya di situ. Oleh karena itu, akhirnya tadi malam saya diskusi dengan Bang Kensi, saya tetap menjalankan bisnis ini, Pak. Saya tidak berhenti karena saya sudah mendapatkan hasilnya, saya sudah mendapatkan informasi manfaatnya. Namun demikian, saya juga harus membuka ID baru. Kenapa saya harus buka ID baru? Ya supaya dapat mendapatkan hasil baru, supaya ya tetap berpenghasilan. Namun saya tetap komit dan Pak Kensi komit untuk melakukan pembinaan di jaringan 181821. Ya. Seperti yang sekarang saya tampilkan di Bapak Ibu sekalian, saya sebetulnya sudah mengirim banyak pesan kepada si hacker. Bapak perhatikan di WA saya ini. Jadi saya mencoba berkali-kali mengirimkan sejumlah tron kepada orang tersebut, dan di dalam itu sudah saya kasih tulisan sebetulnya. Tulisannya apa? Tulisannya seperti ini. Bentar ya, masih loading. Oke, ini tulisannya seperti ini. Jadi saya sudah ngirim tron ke address wallet tersebut, dan address wallet tersebut sudah saya kasih kata-kata. Ini, Assalamualaikum, perkenalkan saya bla 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 ini. Bentar, ini saya download aja dulu ya supaya lebih cepat ya. Jadi di address wallet sebetulnya kita bisa memberi pesan. Tapi kita harus melakukan transaksi. Setiap kita melakukan transaksi, kita bisa memberi pesan, dan pesan itu sudah saya sampaikan, dan tidak hanya satu kali, saya sudah kirim berkali-kali supaya ya setidaknya orang tersebut bisa menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Seperti ini tampilannya. Jadi ada mode komen di bawahnya. Nah, ini. Saya sudah kirim gitu kan kepada dia. Assalamualaikum, perkenalkan saya Haris, pemilik sah private address ini. Kemudian dengan ini saya memohon sekali kepada Bapak yang sudah menghack wallet saya agar berkenan untuk menghapus permanen private key di handphone Bapak. Saya tahu bahwa ini tidak dapat saya cegah, hanya kebaikan dan hati nurani Bapak saja yang bisa melakukannya. Saya tidak bisa mengetahui identitas Bapak dan tidak bisa melacak Bapak, apalagi akan menuntut Bapak karena memang demikian adanya. Saya ikhlas. Saya menggunakan wallet ini untuk menambah penghasilan di keluarga dan butuh biaya sekolah dan sekolah. Saya hanya keikhlasan dan keimanan Bapak, semua ini bisa kembali pada baik bagi kami. Semoga Allah memudahkan rezeki Bapak dan diberi kesehatan. Ini sudah saya kasih nomor handphone, bukan handphone halo tapi yang lainnya. Dan ini saya lakukan upaya saya nego atau merayu lah, istilahnya menayu itu ya supaya dia berkenan lah untuk seperti itu. Namun namanya ikhtiar saya, ya namanya dia punya niat sudah tidak baik ya apapun juga ya tergantung ke orangnya. Kalau dia memang demikian ya kembali, kalau tidak ya sudah. Oleh karena itu daripada saya juga stres berkelanjutan atau saya sedih berkelanjutan, saya akhirnya memutuskan untuk membuka jaringan baru dengan arahan dari Bang Kensi dengan angka ID 400444. Dan memang angka ini sudah saya incer supaya saya tetap mempunyai kebanggaan terhadap bisnis ini dan mempunyai jaringan yang lebih hebat lagi. Namun saya tetap berkomitmen kepada Bang Kensi dan tim ini untuk tetap membina jaringannya Bapak. Namun perlu diketahui semua bahwa jika terjadi bonus ke saya, baik upslot, baik reinvest, sudah tidak bisa saya apa-apakan. Saya hanya bisa melihat bonusnya, tapi ya sudah, itu bukan, saya tidak punya akses. Karena saya hanya punya satu kunci, pencuri tadi punya dua kunci. Itu saja sebetulnya, tetapi tidak mengganggu bisnis Anda semua tetap bisa dikerjakan, dan kalaupun masing-masing closing orang juga bisa dikerjakan. Cuma harus ingat,
tidak akan memberi kontribusi apapun pada saya, tetapi saya tetap memberikan komitmen untuk tetap membina jaringan ini. Nah, terlepas dari itu, akhirnya saya dengan Bang Kensi mempunyai beberapa strategi untuk supaya jaringan ini tetap kembali hidup. Karena begini, Forsas ini pada kaidahnya akan menjadi tidak ada perputaran cash atau tidak ada bonus jika kita tidak mengembangkan jaringan. Di sini tidak ada produk, tidak ada penggunaan rutin produk. Di sini setiap ada member baru, bonusnya dibagikan ke member yang lain di X4 ataupun di X Gold. Kalau tidak ada member baru, otomatis tidak akan masuk ke kita atau ke jaringan yang lain. Oleh karena itu 1812821 itu kalau memang tetap aktif, ya tetap semuanya aktif, akan saling membantu dan akan ujung-ujungnya saya dapat bonus dan Pak Gesi dapat bonus. Masalahnya di situ saya sudah tidak bisa mengakses, jadi ya sudah, saya hanya sekedar tahu saja. Saya punya gagasan kepada teman-teman semua, jangan berhenti menjalankan bisnis ini. Itu yang pertama, lakukan apa yang tetap dilakukan. Namun jika suatu ketika bapak-bapak ingin kembali atau ingin ikut saya di member yang baru, saya mempunyai satu privilege, saya mempunyai satu kemudahan. Siapapun yang masuk di member grup saya, bonus yang saya terima akan saya kembalikan 100%. Contoh, yang sudah terjadi di Pak Sakim sama Pak Andri. Andri dan Sakim itu kalau di jaringan lama saya adalah antara upline dan downline. Tetapi akhirnya mereka gabung ke saya menjadi mitra langsung. Ketika dia join, kan pasti ada notifikasi ID berapa memasukkan bonus ke saya. Berapapun yang saya terima, saya kembalikan. No. Berapapun yang terima, saya kembalikan. No. Sehingga supaya tidak membebani bapak-bapak ibu sekalian kalau pengen di saya. Saya nggak mau Pak Ari syarat seperti itu. Saya pengen jalankan yang lama. Ya silakan. Jalankan aja yang lama, nggak ada masalah. Saya tidak melarang bapak-bapak semua di sini menjalankan itu karena itu hak bapak, ini bisnis bapak. Namun demikian memang intinya saya tetap menjalankan tugas saya sebagai upline bapak-bapak, tetap memberikan motivasi, tetap memberikan edukasi. Namun ya itu tadi saya nggak dapat bonus dari jaringan 181821. Sedangkan yang baru ini pastinya dapat bonus. Nah, karena ini tidak bisa dilakukan sekaligus, perlu penyesuaian, perlu orang-orang yang paham tentang sistem ini. Bisnis ini bukan bisnis 1-2 bulan, bisnis ini umurnya tahunan, bisnis ini jangkanya panjang. Oleh karena itu kalau walaupun ini dilakukan secara pribadi, seorang upline atau seorang leader itu masih sangat dibutuhkan di bisnis ini. Maksudnya begini, saya pun yang seperti ini masih membutuhkan advice dari Bang Kenzi. Saya melihat Bang Kenzi adalah figur yang bisa dicontoh, orang yang baik, orang yang istilahnya sangat toleran, terbuka, wawasannya luas, dan saya mencontoh figur itu. Karakternya beda antara saya dengan si Kenzi. Artinya bisnis ini bisnis mandiri, tetapi leadership di dalam jaringan itu diperlukan. Karena kita juga ingin mendapatkan hasil yang seterusnya, bukan hanya sekali saja. Maksud dari pembicaraan saya ini sebetulnya adalah saya menegaskan silakan Bapak tetap kembangkan di jaringan 181821. Namun jika suatu ketika Bapak ingin ikut di jaringan saya yang baru, saya membuka diri. Tidak harus sama dengan jaringan yang lama, bebas. Dan berapapun bonus yang masuk ke saya di jaringan yang lama, yang jaringan yang baru akan saya kembalikan. Tapi kalau ada member yang betul-betul baru, ya bonusnya memang untuk kita, untuk saya closing orang misalkan yang belum bisa di forsas di jaringan saya yang lama atau betul-betul baru, ya bonusnya masuk ke saya pribadi. Tapi kalau misalkan Pak Kartono ikut ke saya, ya nanti bonusnya masuk saya kembalikan, siapapun lah di sini. Tapi itu tidak wajib. Terserah semua saya kembalikan ke bapak-bapak semua di sini, ibu-ibu di sini, karena saya juga harus menyampaikan ini di depan. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Karena kalau dipikir, siapa sih yang mau repot? Siapa sih Haris mau ngakalin? Kan nggak perlu saya repot, saya sudah punya jaringan besar loh di sini, sudah punya 56 member. Saya sudah punya jaringan yang besar pun, saya tidak merekrut orang pun, saya sudah dapat income. Sekarang saya mulai dari nol. Saya tidak punya mitra, saya harus prospek orang lagi, saya harus mengajak orang lagi, dan saya kembali dari nol lagi. Kaidahnya sama. Tetapi saya lebih nyaman karena
ya sudah, saya punya hasil. Sedangkan yang lama, mau saya kembangkan, saya closing orang, ya sudah, saya nggak ada hasil karena saya tidak bisa mengambil. Itu yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian di direct satu saya. Artinya ini saya kembalikan ke masing-masing pribadi. Pak Kartono, pribadinya Pak Hairudin, Bang Roy, kemudian Mas Eko, Mas Andri, Pak Maksi, Bu Juli, Bu Amin, Bu Maria. Saya tidak memaksa, tetapi itulah adanya. Blockchain, smart contract, atau cryptocurrency adalah suatu teknologi. Teknologi yang tidak ada adminnya. Artinya ketika kesalahan itu terjadi, yang jelas terjadi, yang membuat salah adalah bukan forsas atau blockchain-nya, tetapi human error. Human error contohnya saya ceroboh, kemudian kalaupun saya tidak ceroboh, ada orang niat untuk ngambil private key saya, itu adalah sebuah human error, adalah kemauan orang. Tetapi sistem forsasnya, cryptocurrency-nya, smart contract-nya, itu semuanya nggak bisa diakali. Bahkan saya sempat mau telepon Mr. Lado, bagaimana kalau saya WA Mr. Lado? Jawabannya gampang, langsung ke technical support-nya forsas, technical support-nya TPW, ke semua kontak jawabannya sama. Jika Anda sudah diketahui, diretas atau dilihat private key Anda oleh publik, kami tidak bisa membantu karena itu adalah kesalahan human error, bukan kesalahan sistem. Ya sudah, artinya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pemberitahuan saya ini mungkin akan saya sampaikan kepada yang lain, kepada mitra yang lain. Saya juga sudah tidak merekrut lagi, makanya tadi saya menghapus semua camit saya hapus semua, Pak. Saya cabut semua supaya saya konsentrasi fokus di jaringan yang baru. Kurang lebih begitu pernyataan sikap saya dari sini. Nanti kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Pak, saya ada pertanyaan. Halo? Ya, Bu Maria. Pak, saya ada pertanyaan. Apakah nggak bisa begini, Pak, caranya seperti yang Pak bilang tadi? Jadi begitu dapat notifikasi Telegram bahwa Bapak terima bonus, langsung saat itu juga Bapak tukar ke rupiah, rekeningku masuk ke rekening konvensional, Pak, gitu. Oh. Dia belum tahu. Dia kan nggak tahu setiap saat kapan Bapak dapat bonus. Gini Bu, itu sudah saya lakukan tapi tidak ke rekeningku, tahu lama. Jadi dalam gimana Pak, ini suara apa ya, banyak suara. Oke, saya mau dulu ya Bang Roy, Jadi gini Bu penjelasannya. Bunda, tolong ambilkan HP ayah Bunda. Jadi di dalam wallet kita itu bisa dibuat banyak wallet. Di TPW kita bahkan bisa sampai 10-20 wallet. Wallet dalam wallet? Iya, itu jadi wallet itu bukan berasumsi satu TPW hanya satu wallet, bukan. Tapi satu TPW itu bisa banyak wallet. Seperti contoh, saya punya TPW ini Pak, Bu, itu ada banyak wallet. Jadi saya klik di sini atas, ini ada banyak wallet nih. Banyak banget wallet saya. Oke. Yang paling atas ini adalah wallet saya yang dihack. Ini wallet istri saya, wallet cadangan, wallet mitra, banyak sekali. Artinya, saya ketika waktu itu terdeteksi hack tadi, ketika saya dapat bonus, bahkan kemarin closing Bu Maria, bunyi, langsung saya pindahkan ke wallet yang satunya, ke wallet cadangan nih. Langsung. Gitu ya. Selama ini saya closing dengan Ibu kemarin, makanya saya pegang handphone terus, itu karena seperti itu. Itu dulu. Oh, makanya Pak, tolong tunggu, sabar Bu, sabar Bu. Saya tidak bisa menjelaskan ke Ibu karena Ibu baru join, dan saya berpikir saya bisa melakukan peretasan ini, ternyata akhirnya tadi malam, akhirnya saya dengan Bang Gensi nyerah. Itu karena saya harus standby pegang ini terus. Ibu join, masuk, langsung tak transfer. Oke, itu dulu penjelasannya pertama. Yang kedua, masalahnya di malam Jumat kemarin, si Pertas itu melakukan hal seperti ini. Jadi Ibu perhatikan tron saya, Ibu perhatikan. Iya. Bentar ya, saya share. Kalau atau ya. Ini pelajaran sekalian, nanti saya akan angkat di meeting ya.
Ini Bu. Oke. Saya sudah mengkoneksikan. Saya menggunakan itu bisa di laptop nih. Oke, ini di laptop ya Bu ya. Ya. Oke, saya buka akun saya. Ini tidak akan ketahuan private key. Di sini nggak ada private key. Ini hanya address wallet. Oke, ini address wallet. Ini sudah sampai saya menamai loh. 4 maling, 2 maling. Ini 1 maling, banyak sekali. Ini bos maling. Nah, ini address saya ini. Address ini sudah saya koneksikan dengan Tronding di sini. Saya koneksikan begini. Nah, saya koneksikan. Masalahnya selama ini saya hanya mengkoneksikan satu kunci. Tetapi Ya. karena dia pegang private key saya, dia mempunyai status yang sama. Dia mempunyai status yang sama, akses yang sama, atau privilege yang sama, sehingga ini adalah akun wallet saya ini. Sudah ngumpul nih. Tetapi dia melakukan perubahan di account. Ini di account. Dia menambahi. Ibu perhatikan ini. Menambahi akses akunnya menjadi 2. Ini adalah wallet saya yang asli yang dihack. Dia menambahkan address wallet yang lain. Ini namanya multi signature. Sehingga setiap saya dapatkan di bawahnya pun ada akses aktif ini. Dia sudah duluan, dia 1 langkah di depan saya. Sehingga ketika saya melakukan transaksi multi signature terhadap apapun transfer, contoh, saya transfer ke ini, view ini, di-file kan sama dia, view detail. Ini saya Bapak perhatikan. Kemarin saya transfer ini detail. Oh ini, nah, saya berupaya melakukan itu. Nah, contoh nih, transfer dari address saya ke address siapapun, ya. Ketika saya mengkonfirmasi, dia belum akan tertransfer jika yang address kedua belum mengkonfirmasi. Kalau dia tidak seperti sehingga nggak bisa akses bank rekening bersama. Kita paham ya, rekening bersama itu harus ditandatangani 2 akun. orang. Dia itu sudah melakukan itu di address saya. Sehingga ini saya otak-atik posisi owner, Bapak perhatikan di sini, owner di sini itu sama dengan saya. Saya tidak bisa ini owner akses. Ini 2. Iya. Ini punya saya, ini punya dia nih. Iya. Sehingga di transaksi yang lainnya pun juga demikian, gitu loh. Saya tidak bisa melakukan apa-apa nih sama ini 2. Inilah yang ini nanti bisa kita belajari, dan ketika kita dihack orang, sebetulnya kita bisa menambahkan address tambahan, address ibu, address siapapun, sehingga ketika transaksi itu dilakukan oleh orang tidak dikenal, dia hanya punya 1 kunci, kita punya beberapa kunci atau 3 atau 4. Nah, ini sudah di teknologi. Kita sudah tidak bisa karena dia sudah selangkah di duluan. Nah, kalau kita ingin menghapus dia ini, ketika saya ingin menghapus dia, di sini saya hapus nih. Ya, akun ini juga harus setuju kalau mau dihapus. Ya, masalah dia kan nggak mau. Saya mau hapus, tapi dia nggak mau menghapus. Ya sudah, artinya adalah bahwa akun saya ini betul-betul tidak bisa saya apa-apakan. Oke, ini ilmu baru. Dan juga ilmu baru buat Bang Kenzi, buat saya, untuk siapapun di sini nanti yang punya masalah yang sama akan kita bantu dan akan saya ajari. Ini nanti akan jadi materi Zoom itu gitu. Nah, kurang lebihnya begitu. Kalau Pak Kartono ada pertanyaan, apa gitu? Oh, Pak Wirman, adik saya kok berkurang dengan sendirinya sekarang 71 kan? Oh, gini Pak. Pak Kartono, jadi Bapak jangan melihat TPW itu di dolarnya, tapi kita melihatnya adalah di tronnya. Kalau Bapak lihat di dolarnya, itu nanti akan selalu berubah-ubah karena harga tron terhadap dolar itu. Itu Pak. Ini saya sudah paham itu maksudnya itu. Jadi contoh nih, saya mempunyai wallet ini. Oke. Jadi di komputer pun kita bisa install token Pocket Wallet ya. Dan kita lihatnya begini Pak. Kita lihatnya begini.
Ini tabel pollet wallet yang saya yang lama ya. Ya. Nah ini. Pak Kartono jangan dilihat yang di dolarnya Pak Kartono. Ya. Alpukat. Pak Kartono jangan dilihat di dolarnya, tapi Pak Kartono lihatnya itu di tronnya Pak Kartono. Ini alpukatnya Yang bisa. 18 ini. Takutnya besok beli masih mentah, itu mentah alpukatnya. Ya. Jadi kalau dilihat di tronnya itu ya akan selalu tetap. Artinya nggak berubah-ubah. Oke. Udah nggak ada. Maksudnya Pak Haris, Ya. saya bisa kasih jawaban. Ya. Halo? Ya. Nah, jadi saya sudah terangkan seperti itu, bahwasanya nilai tron terhadap dolar itu kan naik turun. Ya. Nah, artinya sewaktu dia naik ya dolarnya akan naik. Ya. Waktu dia turun ikut turun toh. Ya. Tapi pertanyaannya bukan di dolarnya itu Pak, itu ada RX-nya, mau berkurang. Nah, saya belum tahu yang seperti apa. Itu adalah donanya Pak Thomas, adiknya itu yang kirim. Saya bisa bantu asal Bapak bisa kasih saya address wallet. Kasih address wallet ke saya. Kita nanti akan belajar membuka Tron itu dari Tron Scan ini, Pak. Ketika saya sudah masukkan Tron Scan di sana, kita bisa tahu. Sekarang kita lihat address walletnya Pak adiknya Pak Wiryawan berapa? ID-nya berapa? Ya, di Pak Thomas ya, saya tunggu. Pak Haris bisa belok di tempatnya ya. Bisa. Di tempatnya Pak itu kan ada Pak Thomas kan bisa kirim. Oke. Kirim suruh kirim dia. Sekarang saya logout dulu. Saya cek nomornya ID-nya Pak Kartono berapa? 20 664 ya? 4 ya. Ya. Oke, 20664 Pak Kartono. Kemudian mitranya Pak Kartono yang dimaksud itu berapa? Pak Thomas dulu, Pak Thomas. Yang nomor berapa ini Pak Thomas? Slot berapa? Slotnya dia 333 ya. Ini apa ya. di sana ya? 256896 ini Pak Thomas nih, betul ya? Ya, Dia mempunyai 2 mitra. dia 2 mitra ya, betul. Ya, oke. Saya lihat dulu slot ini ya. Saya klik kanan copy, salin. Saya keluar dulu. Ini udah tak cepain, tinggal saus apa ini celukai di sini. Oke. Tinggal manasin kuah Saya ya. masuk ya. Saya masuk ke Pak Thomas ya ini ya, Pak Iya, Pak Kartono Thomas ya. Ya. Kemudian Pak Thomas mempunyai mitra yang siapa namanya? Firman. Nomor ID-nya berapa? Nah, itu coba dilihat kan kelihatan di situ. Yang slot berapa? Slot 3. Oke, ini Pak slot 3 ya. Kita blok lagi ya. Iya. Itu mobilnya nanti dicuci ya, Yang? Oke. Anak istri saya mau keluar ke rumah bapaknya, saya di rumah aja. Ini saya paste ya ID Pak Firman. Firman itu. Nah, ini kan kosong ya. Caranya ini ada address wallet. Oke. Iya. Diklik. Kemudian masuk ke sini. Paste. Oke. Paste Tron Scan ya. Ya, Tron Scan, Pak. Ini buku ledger, buku besarnya kita semua explorer Tron di seluruh dunia di sini. Nah, ini kita lihat nih. Namanya ini 180 ya. Kemudian kita lihat di transaction. Dia 110 hari yang lalu baru mengaktifkan slot. Oke, dan dia tidak ada yang keluar. Kita klik di transfer. Kalau ada yang keluar, tuh, nggak ada. Outnya nggak ada. Tidak ada yang keluar ya. Nggak ada yang keluar. Outnya nggak ada nih. Out nih. Out nggak ada. Oke. Terus kalau si transaksi, Ya. Bapak lihat Pak. Bapak lihat di sini semua adalah mengaktifkan trigger smart. Ini, mengaktifkan smart kontrak. Beli slot 4. Ini mengaktifkan slot 3, 400 dan seterusnya. Nih, dia pertama beli transfer 3000 Tron. Oke. Ya betul sekali. Diaktifkan 2000 slot 1, X1 3, kemudian slot 2, slot 3, X4-nya slot 2, slot 3, kemudian S Gold-nya slot 2, slot. Ini tidak ada uang keluar, bahkan ini terjadi 110 hari yang lalu.
Tidak ada transaksi tipenya transfer, nggak ada. Kalau transfer TRX itu adalah penyedotan dana, pentransferan dana dari wallet kita masuk ke wallet lain. Ini transfer tipenya hanya 1, 3.000. Jadi sebetulnya hanya mungkin Bapak itu lama tidak melihat walletnya, lupa. Oke, Pak Haris, nanti saya terangkan seperti itu ke Mayor Thomas. Nanti saya akan buka di Tronscan-nya kalau kita pas bisa video call langsung. Nah, buka Tronscan-nya nanti di menu di bawah ada token balance, transaction, transfer. Iya. Saya Kalau sudah Pak Haris, buka itu. pakai laptop Pak Haris. pasti tahu. Ya, oke. Silakan, Pak. Halo Pak Haris, Ya, Pak. saya potong sedikit. Boleh, Pak. Itu untuk membedakan transaksi itu dilakukan oleh kita atau bukan, itu bagaimana, Pak? Setiap transaksi yang dilakukan pasti mempunyai address wallet tujuan. Oke. Iya. Saya sekarang contohkan address wallet saya. Yang mana cara melihat address walletnya gampang. Bapak buka saja di Forsas Bapak. Kita lihat address wallet Bapak, ID Bapak berapa? Iya. Bapak berapa ID-nya? 387229. Oke, kita klik, Pak. Kita nggak usah mencari address wallet pocket tapi di sini atasnya kita klik ya, mode tampilan ya. Iya. Kita paste di sini. Kontrol paste. Iya. Di sini. Ini adalah buku besarnya dari Bapak. Sudah saya kasih nama di sini. Iya. Bapak punya 1115. Bapak join pertama kali ini, Pak. Tanggal berapa ini? Tahuan ini 23 Februari. Iya. Melakukan transaksi 2-3 transaksi dan sebagainya. Ini adalah saldo Bapak. Ya, 115. Kemudian transaksinya, Pak. Bapak bisa lihat di setiap transaksi ketika pertama join, Bapak bisa lihat Bapak, kita halaman yang 2 karena ini sudah melewati halaman 2. Kita lihat Bapak membeli 3.336 Tron. Ya. Iya. Kemudian sama koin-koin yang baru itu dapat bonus. Ini sebetulnya nggak usah dianggap. Ya. Kita pilih Tron aja. Oke, begini. Kita Nah, oke. Kemudian selanjutnya kita lihat di situ ada transaksi Bapak beli slot 200 X1, slot 1, slot X3, X4, betul? Kemudian smart kontraknya belakangnya MUG. Ini Bapak, wallet Bapak melakukan transaksi dengan smart kontrak, trigger smart kontrak 200. Oke. Kemudian Bapak melakukan slot 1 X Gold senilai 200 Tron. Smart kontraknya beda, belakangnya FRSM. Ini dari wallet Bapak, oke? Terus baik itu Bapak beli slot 2 X3. Beli slot 3 X3. Ini smart kontraknya MUG. Beli selanjutnya ke atas terus ya. Kemudian Bapak kehabisan slot Tron, Bapak mendapat kiriman dari TMM ini masuk ke Bapak senilai 262. Nggak tahu beli dari mana. Bapak juga demikian nih. Kemudian Bapak melakukan transfer. Jadi dari, Bapak perhatikan di sini adalah angka dari, from, to. From itu adalah address walletnya, to adalah tujuan address wallet. Iya. Transaksi tipenya ada trigger smart, itu adalah transaksi kita dijalankan di smart tersebut. Kalau transfer itu transaksi kita adalah mentransfer sejumlah Tron. From siapa, to siapa, senilai berapa. Itu Pak. Ya kita melacaknya begitu, kita tidak bisa tahu karena semuanya. Nah, kalau pengen tahu transaksi lengkapnya itu sebetulnya ada di hash. Di hash. Ini adalah smart contract X4. Kita klik hash di sini. Klik depannya ini, Bapak akan tahu. Ketika Bapak melakukan transaksi smart contract X4 terhadap RE Move ini memberikan bonus kepada saya. Ini address wallet saya ini yang terhacker nih, TEK 800 Tron. Ini ada butuh berapa energinya, berapa bandwidthnya, berapa energinya, berapa Tron yang terbakar. Ini Pak, Bapak tahu gas fee? Ini Pak gas fee Pak. 11 Tron gas fee-nya. Bandwidthnya sekian.
dan seterusnya. Jadi semua transaksi di Tron kita bisa dilacak. Kalau kita klik hash-nya tadi, ini hash-nya. Nah, ini hash-nya. Hash itu ketika Bapak mau login TPW kan biasanya ada konfirmasi putih itu biasanya. Iya, iya. Nah, itu sebetulnya hash-nya. Itu chain-nya, penyambung chain-nya dari hash kita. Oh, iya. Tuh, jadi itu sebetulnya lah yang kita sebut dengan hash. Jadi ketika kita mau login, terus ada lembar putih, confirm, itu tulisan panjang itu hash. Menyambungkan address wallet kita dengan smart contract Forsas. Itu tidak bisa dirubah. Makanya saya ingin Berarti mengganti otomatis berjalan, Pak ya? otomatis dengan sederetan angka berdasarkan waktu, titik, dan koordinat dan lokasinya itulah yang unik, tidak bisa diakali. Makanya saya berpikiran, bisa nggak address wallet saya yang lama itu diganti dengan address wallet yang baru? Tidak bisa. Tidak bisa. Oh, Karena saya pikir bisa di-setting lagi. merusak smart contract yang lain, karena smart contract yang lain kan sudah terkunci, tercek. Iya, iya. Smart contract saya sudah terkoneksi dengan upline, dengan Bapak semua terkunci. Iya, iya, iya. Ini sudah tidak bisa dilepas hash-nya. Ketika saya ganti smart contract yang baru, nggak bisa, nggak nyambung. Iya, iya, iya. Gitu. Itu penjelasannya. Nah, saya mau nanya dari penjelasan saya, mungkin ada beberapa teman yang berkomentar atau teman-teman yang mungkin memberikan kita bisa persilakan. Monggo, semuanya saya sampaikan. Saya Pak Aris. Ya, Bu Juli. Ya, saya dulu Pak Aris ya. Iya, Bu Juli. Monggo, Bu Juli. Iya. Saya minta maaf Pak Aris. Itu Oke. semua kan karena saya lupa nyimpen privat key ya waktu itu. Jadi sekarang Pak Haris jadi seperti ini gitu. Enggak loh. apa-apa, bukan salah Bu Juli, salah saya. Salah saya, Bu. Saya yang ceroboh aja orangnya. Enggak apa-apa. Gimana, Bu Jadinya Juli? gak enak ini gara-gara saya. Kalau semisal saya masih ingat password dan privat key-nya mungkin nggak akan seperti itu Pak. Enggak, Bu Juli enggak salah. Saya itu pengen memberi edukasi supaya kejadian Bu Juli itu tidak terjadi ke mitra yang lain, makanya saya buat video, saya share supaya jangan sampai itu terjadi. Ya waktu itu kan akhirnya bisa kembali ya Bu ya, 3.000 itu ya, 3 juta kalau nggak salah ya, alhamdulillah lah. Tapi kan saya waktu itu juga kasihan, ini ibu baru join tapi sudah lupa password, nggak bisa join. Saya jadi kepikiran itu, pulang kantor langsung masuk kamar, bilang sama istriku, Bunda aku mau buat video. Kenapa? Itu Bu Juli di Surabaya lupa passwordnya ini. Oh ya, habis mandi di kamar juga. Tetapi kesalahan saya menggunakan TPW yang aktif, harusnya itulah kesalahan saya di sana. Harusnya misalkan pakai TPW dummy atau kosong, itu tidak akan terjadi. By the way, nggak ada masalah Bu Juli, nggak ada masalah, tidak disalahkan. Saya sendiri yang salah, saya yang ceroboh aja. Dan mungkin kalau mungkin saya tunjukkan, tetapi yang melihat bukan orang-orang pencuri, ya nggak ada masalah. Kebetulan pas dilihat sama si pencuri, jadi ya itu dah seperti itu. Nah, intinya bisnis ini tetap jalan, nggak ada yang salah. Forsas tidak ada yang salah, ya. Yang salah adalah saya, sehingga saya harus melakukan dari awal. Kalau memang ibu-ibu ingin mau membali jaringan itu supaya mendapatkan hasil, saya tidak mengandalkan ibu-ibu itu terlalu bersemangat untuk membeli slot tinggi, tidak. Yang penting edukasinya. Pak Maksi ngajak 333, ya sudah ajak kawannya sampai maksimal 333. Ketika sudah cukup bonus, Pak Maksi up slot, ajak kawannya yang sudah member up slot juga. Itu juga akan memberikan bonus sebetulnya. Jadi tidak harus langsung banyak, tetapi sebetulnya belum paham sistem. Sistem ini dibuat untuk dimudahkan siapapun dengan pemahaman. Makanya saya sama orang-orang yang saya baru slot 1 Pak, mampu saya nggak, tapi saya paham, nggak apa-apa, nggak masalah, semua berproses kok, nggak harus besar, tetapi Anda paham, Anda menaikkan slot karena memang Anda paham untuk apa sebetulnya, dan memang Anda mampu. Tetapi kalau kita sudah mampu, sudah paham, tapi nggak naik slot, ya kebangetan kali itu kan, ya terserah, Anda dapat penghasilannya kecil dikalikan yang lainnya. Itu Bu, Pak. Ada mungkin tanggapan Mas Andri, Pak Hairudin lah, panggil senilang.
Atau Mas Roy? Halo? Andri? Lanjut Pak, menyimak saja dulu Pak. Pak, saya boleh bertanya Pak, kalau belum ada yang lain bertanya? Boleh Bu Maria. Pak, saya mau tanya, saya ini kan sudah terlanjur beli di slotnya yang tinggi nih waktu join nih, udah 6. Nah, kemudian kemarin kan mau join kan pas suruh jangan tahan ya. Nah, apa yang terjadi? Misalnya saya kan udah terlanjur beli di situ gitu loh. Nah, kalau saya masukin orang misalnya kan dia otomatis di bawah saya, padahal Bapak udah nggak di 18 21. Nah, itu bonusnya lari kemana itu nanti? Ya tetap di 18 dan yang ngambil dia, bukan saya. Karena dia punya 2 kunci brankas, saya hanya punya 1 kunci brankas. Intinya wallet saya itu brankas saya hanya punya 1 kunci brankas untuk membuka. Udah paham itu. Nah, dia punya 2. Oh, saya kira naik ke Pak Kemsi. Enggak, dia tetap menjalankan sistemnya, Bu. Tetap dia upline, dia tetap dapat. Saya tetap akan kumpul terus ke saya sampai kapanpun. Tetapi Bapak nggak bisa matiin wallet itu. Wallet tidak bisa dihapus. Bukan, matiin ID, Pak. Matiin Tidak ID. bisa, Bu. Tidak. Forsas itu adalah permanen. Selama Anda punya Forsas seumur hidup, bahkan kita meninggal pun berpenghasilan, bahkan itu bisa dibuat keturunan kita. Oh, jadi tidak bisa dimatiin ID 18 18 21. Tidak bisa. Address wallet Bapak yang ada duitnya sampai kapanpun juga akan di sana. Artinya sebetulnya pemahamannya adalah address wallet itu adalah sesuatu yang sangat permanen dan tetap. Bukan address wallet, Pak. Maksud saya matiin 18 18 21. Nggak bisa, Bu. Kan 18821 kan karena dari address wallet. Itu Forsas kan maksudnya kan. Mesinnya penghasil Forsas. Betul. Tapi kan semua masuknya ke address wallet, Bu. Kita mau jalanin Forsas kan masuknya ke dompet. Iya. Yang penting kan dompetnya, bukan Forsasnya sebetulnya. Nah, dompetnya ini dia sudah memberikan 2 kunci. 2 kunci. Saya hanya punya 1. Nggak bisa. Saya nggak bisa ambil. Nggak ada approve dari dia. Nggak bisa. Itu, Bu. Jadi pemahamannya di situ. Ketika Ibu memasukkan address wallet di kolom kosong ID, itu akan masuk namanya address wallet Forsas Ibu. Contoh seperti ini. Saya punya address wallet ini. Ya hapus ya. Ini. Forsas ini saya punya. Bentar ya. Forsas ini. Address wallet saya klik begini ya. Salin ya. Saya keluar. Jadi kita bisa memasukkan, kalau kita lupa ID kita bisa masukkan di sini address wallet, Bu. Tuh. Ini address wallet loh, Bu. Masuk di sini, Bu. Iya. Terus klik melihat, akan tahu Iya. ID Forsas kita berapa. Tuh. Jadi dibolak-dibalik aja. Nah, address wallet kita itu sudah terkunci di dalam smart contract Forsas. Di mana smart contract Forsas yang menghasilkan kita penghasilan, kita akan ngajak orang pakai link kita, ngajak orang pakai link kita. Itu masuklah ke address wallet kita. Address wallet itulah yang sudah tidak bisa saya kontrol. Iya. Begitu. Iya. Oke, mungkin penjelasannya itu yang paling gampang. Ya, baik, Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Oh, Pak Fahmi kenapa bisa masuk ke sini, Pak Fahmi? Halo. Bang Fahmi. Ini mesti yang undang si Andre ini pasti. Iya, Bang. Oh, kalau begitu minta maaf, Bang. Saya live aja, Bang. Oh, jangan. Anda leader, jadi tidak perlu keluar. Saya hanya mempunyai ke leader saya, tapi tidak apa-apa. Ini informasi saja. Nanti sambil jalan tanya sama Andri nanti. Oh, siap, Bang. Tidak apa-apa. Ini ilmu tuh nggak boleh dipelit-pelitkan, harus dibagikan supaya semua juga tahu. Semakin kita tahu, semakin kita akan waspada dan hati-hati. Siap, Bang. Mengantisipasi itu. Artinya gini. Saya dengan sangat terpaksa, karena saya juga sudah tahu bisnis ini menghasilkan penghasilan buat kehidupan saya membuat ID baru.
dan ID baru ini akhirnya saya harus memulai dari nol lagi. Saya harus ngajak orang lagi, harus ngerekrut lagi, dan harus membuat komunitas lagi. Namun demikian sebagai tanggung jawab saya di 1812821, saya tetap melakukan pembinaan di sana. Perkara nanti ada orang lama di 1812821 yang bergabung di ID saya yang baru ini, itu terserah masing-masing pribadi. Saya tidak bisa melarang dan saya tidak bisa menyuruh hal itu dilakukan oleh siapapun di sini. Dan ini ID saya yang baru adalah di 400444. Dan member pertama saya yang ada di sini, ya tahu sendirilah siapa di sana. Ini saya ketik. Baru Bang Andri sama Bang Sakim. Salah. Oh bener ya. 400444. Ini. Semalam sudah ada pembicaraan saya Sakim sama Pak Kenzi untuk membuat sebuah aturan di sini. Saya mempunyai slot di 3, 4, 5. Dan member pertama saya adalah si Sakim dan si Andri. Sakim 4554, si Andre 555, belakangnya sama bagusnya 400555. Dua mitra saya ini, dan saya sudah komit semalam, siapapun yang orang lama bergabung di jaringan saya, bonus yang saya terima akan saya kembalikan 100%. Contoh ini, join kan masuk ke saya, join ke saya 200, 700, saya kembalikan 700. Kalau ini jelas saya nggak dapat bonus. Bonus ini masuknya ke siapa? Ke Kenzi. Kenzi mengembalikan ke mereka karena langsung dia dapatkan ke Kenzi. Dia komitmen adalah saya sama Kenzi ya. Kalau jaringan lain tidak bisa karena yang lain bukan ada hubungannya. Seperti ini dia belum ngisi si siapa Andri sama si Sakim. Hanya saya sampai di 2 3 4 5 saya di 3 4 5. Makanya misalkan, tapi ini tidak kewajiban dan tidak harus karena Anda semua juga baru menjalankan bisnis ini di Forsas baru saja. Artinya buat bagi yang merasa ini sudah tahu paham bisnisnya dan pengen tetap di bawah saya terus, ya di 1818 tetap di bawah saya tetap bisa tetap memberikan motivasi dan seterusnya. Ya yang Bapak tahu semua adalah ya bonusnya tidak bisa saya ambil, itu aja intinya begitu. Tapi kalau pengen murni totalitas di jaringan saya yang baru yang 400444 ya boleh, nggak masalah. Saya tetap bisa menerima, tetapi dengan konsekuensinya saya tidak akan mengambil keuntungan atau saya tidak akan mengembalikan bonus yang masuk terhadap keikutsertaan Anda di jaringan saya. Tetapi tidak 100% loh ya, karena ketika nyantolnya di sini memang dapat. Seperti ini reinvest kan, saya nggak dapat ya, saya tidak bisa ngasihkan. Tetapi kalau di yang pokoknya masuk ke inilah, masuk ke wallet saya lah, karena kan ada saat-saat saya dapat, ada saat-saat saya nggak dapat. Paham ya maksud saya? Seperti ini misalkan, ketika ada yang join di saya nggak dapat nih masuk ke Kenzi, tapi di sini saya dapat. Ya nanti saya kembalikannya dapat. Seperti ini nanti masuk ke sini saya dapat, saya kembalikan. Saya juga butuh orang-orang leader di sini untuk bisa membangun dari nol. Bukan karena gara-gara saya jadi ikut-ikut pindah, nggak ikut pun nggak masalah, tetap bisa menjalankan di namanya ke jaringan yang lama, nggak ada masalah. Kurang lebih begitu. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ditanyakan, saya bisa membantu. Pak Maksi, Bang Roy. Halo. Ya Pak Maksi, silakan. Di unmute dulu Pak Maksi, masih mic-nya ya, oke. Silakan. Pak Maksi ada ditanyakan? Malah diam. Dan
Dari mana saja Pak Haji? Aduh, malah ditinggal makan nih Pak Haji nih. Dari masjid Paris. Sudah sholat ya di sana ya? Sudah zuhur ya? Sudah Paris, sudah. Ya di sini belum Pak. Gimana Pak Maksi atau Pak Hairudin, ada pertanyaan mungkin dari penjelasan asas ikhlas tadi? Jadi kesimpulannya Pak Haris bagaimana ini ceritanya? Kesimpulannya Itu artinya Mitrata itu tidak bisa dikasih pindah ya ke ID Baruta. nggak bisa. Itu sistemnya seperti itu. Jadi kalau Bapak kemarin saya suruh nggak beli slot itu karena saya pengen menjelaskan ini sebetulnya. Cuma karena saya berpikir masih bisa ngakalin ya sudahlah. Tapi saya sudah menyampaikan semalam sama Bang Kenzi juga. Kita sudah nyerah. Jaringan buruk nih, tersendat-sendat. Sudah nggak mungkin lah, artinya kita merecovery lagi karena dia sudah punya 2 kunci. Ya, oleh karena itu kalau Bapak tetap jalankan di 181821, tetap jalankan aja nggak apa-apa Pak. Saya tidak masalah itu. Artinya bonus yang nantinya endingnya saya terima, harusnya saya terima, saya tidak bisa ambil gitu aja, intinya begitu aja. Karena saya hanya punya 1 kunci, sedangkan si pencuri sudah punya 2 kunci berangkas wallet saya. Yaitu yang menjadi di sanalah menjadi kendalanya di sana, itu aja sebetulnya. Tapi kalau misalkan Pak Hairudin pengen bergabung di jaringan saya yang baru, berapapun bonus yang masuk atas keanggotaannya Bapak yang baru, saya kembalikan. Oh join ini Pak Aris, silakan. Nanti sih ada ini kan, ada notifnya kan, saya kembalikan. Itu tergantung posisinya matrik ya Pak ya, di mana matrik itu nempel ya Pak. Kalau larinya ke upline, ya saya nggak terima kan, jadi otomatis tidak bisa saya kembali. Makanya di wallet saya ini sekarang setiap saya kosongkan di wallet saya, karena kalaupun ada nanti yang join, saya tahu berapakah sebetulnya uang yang saya terima. Jadi di wallet saya pribadi yang baru, ini saya kosongkan, saya nolkan. Iya. Supaya seandainya ada mitra baru saya dan saya lihat itu adalah mitra lama dari jaringan lama, ini uang kamu kembaliin. Saya kan punya banyak wallet Pak di sini. Jadi ada wallet tabungan, wallet cadangan. Setiap orang bisa membuat banyak akun wallet di sini, Bapak plus di atas bisa banyak wallet. Ya, untuk kepentingan apapun bisa. Jadi tidak hanya 1 saja. Cuma ingat ketika mau akses Forsas ya harus dipastikan wallet yang benar gitu aja. Gitu Pak Hairudin. Jadi jangan membuat patah semangat. Saya tidak patah semangat. Saya tetap jalankan bisnis ini karena saya sudah membuktikan saya dulu modalnya hanya 25 juta juga. Ya, sekitar 25 juta, saya sudah menghasilkan 90 juta. Artinya sebetulnya saya sudah untung, secara bisnis saya sudah untung. Tetapi saya di sini tidak hanya untung pribadi, tetapi saya mempunyai mitra. Saya mempunyai Pak Hairudin, mempunyai Pak Maksi, mempunyai si Andre, mempunyai Bang Roy, mempunyai Bu Maria, yang harus memahami apa yang sekarang sedang saya alami. Sehingga konsekuensinya bagaimana ya, dan bagaimana ya harus paham itu. Tapi semua keputusan atas bisnis ini kembali ke masing-masing pribadi. Ke Pak Hairudin. Enggak kan begini Pak Aris. Ini kan Polsek ini kan nyatanya kan bisa dihack. Anda sendiri kan mengalami maksud saya. Jadi mungkin ada cara lain juga bisa itu. Umpamanya mitra yang itu gabung lagi ke ide yang baru Bapak. Pasti ada jalannya Pak. Gimana maksudnya? Artinya mitra Bapak itu yang dulunya ikut di ide yang dihack, ya, di lama. Ya. Lama, ya. Bisa, saya bilang bisa, makanya boleh gitu loh Pak Hairudin. Dia bisa jadi mitra saya langsung atau dia di kedalaman boleh, intinya nggak masalah. Tetapi kalau langsung di saya, otomatis kan saya dapat bonus Pak dari keikutannya mereka. Nah bonusnya yang saya terima akan saya kembalikan. Nah gitu loh Pak. Saya kembalikan ke wallet dia sebagai bukti bahwa saya tidak akan ngambil untung dari jaringan baru saya. Tapi saya tetap akan ngambil untung jika dia benar-benar baru, mitra baru. Itu iya. Saya Pak Hairudin. Ini kan mitra lama, masuk ke saya. Pak Haris aku ikut di 333 ya silakan. Kan masuk bonusnya Pak Hairudin dari keikutan serta ke saya. Nah, bonus yang masuk tak kembalikan lagi ke Bapak. Nah, nih saya nggak ngambil. Fair. Iya, fair. Bapak sudah mempunyai ID, sudah punya keanggotaan di saya. Kan yang penting ID Pak, masalah bonus uang kan nanti bisa dilakukan, nggak harus hari ini kan. Iya. Jangka panjang. Itu intinya di situ saja sebetulnya.
Makanya seperti Pak Maksi itu kemarin juga si Bang Hadi sama apa mau upload kan saya jangan dulu deh, jangan dulu gitu karena ntar dulu gitu loh. Tapi saya nggak bisa menjelaskan one by one ya, saya harus seperti ini harusnya. Jadi kalaupun itu kesalahan saya ya mau dimaklumi, mungkin kondisinya akan sama yang Bapak Ibu rasakan jika dalam kondisi seperti saya, gitu kan. Ya saya juga sangat kecewa dengan hal ini kan gitu kan. Tapi apalah mau dikata namanya juga pencuri kan begitu. Gitu Pak Hairudin penjelasannya Pak Hairudin. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Bang Roy ada pertanyaan nggak? Bang Roy? Pak Maksi ada pertanyaan, Pak Maksi? Kalau memang semuanya clear. Nanti aja Pak. Kalau mau tanya yang masalahnya nanti yang masalah itu, masalahnya double key yang di wallet kita aja. Double key Saya itu. Sejak kemarin sih buat double key tapi untuk kripto beda. Saya masuk di Ethereum jadi pas waktu di wallet saya udah ada 2 key. Satu Tron, satu Ethereum. Tapi kan Anda kuasai semua yang saya kan lihat itu. tadi penjelasan. Ya betul. Ya, masalahnya itu. Kalau untuk kita untuk protect, untuk guardnya gimana kalau memang apa kita wajib dianjurkan untuk punya cadangan atau hanya cukup satu? Cukup satu. Jangan sampai ada yang kita kecolongan sama seperti Bapak Ke, jadi ya takut begitu. Jadi kalau memang wajib mungkin dia ada tutorial yang khusus yang mungkin kita akan buat 2 wallet key sehingga setiap transaksi harus ada konfirmasi dari satu ke satu gitu. Betul. Itu agak repot kalau memang begitu. Agak repot memang, agak repot. Bahkan ketika Anda melakukan transaksi beli jual beli ke rekening.com akan harus membuka 2 wallet. Satu wallet konfirmasi, habis itu buka wallet satunya konfirmasi, barulah masuk Tron kita ke rekening.com untuk dijual. Kalau beli nggak ada masalah, kalau masuk kan nggak ada masalah. Kalau keluar sebetulnya nggak akan repot, tetapi lebih aman. Seandainya jaga-jaga ada yang pernah ngintip, tanda kutip, ngintip private key kita, ya sudah. Kita sudah punya kunci 2. Ya harusnya dari saya itu karena status kita leader kita punya downline yang otomatis kita akan kasih edukasi begini-begini. Kalau kita nggak punya dummy seperti kemarin pas ngajarin bagaimana ini private key apa semua kan repot ya. Itu makanya sebagai pelajaran karena kita leader kan paling kita akan mengajar yang untuk new tergantung sih orang yang kita ajar. Kalau mungkin cepat oke, tapi kalau lambat dan sampai kita lalai kita nggak bisa protect pas walaupun huruf itu saya pribadi kalau private key itu panjang banyak itu saya susah gitu kita copy pasti oke, tapi kalau kita tulis satu-satu salah gitu. Cuman ya kalau memang hacker ya sudah kerjanya ya repot juga. Bisa. Private key itu ada 64 karakter. Coba kita perhatikan, setiap kita copy paste ke Gmail, kita hitung aja karakternya. Lihat 4 huruf di depan ujungnya sama 4 huruf di belakangnya, itu harus sama. Kemudian kita hitung karakternya 64. Itu adalah 64 bit karakter yang sangat sulit dienkripsi. Anda bayangkan, 2, 3, 4 masih bisa, tapi kalau sudah 64 karakter itu kalau mau di random itu luar biasa. Itu sampai triliunan kombinasi lah katakanlah. Nah, bahkan itu sudah mungkin jadi itulah kalau orang IT kan seperti yang terjadi dia memang udah memang situ job desk-nya memang mungkin ya scam ya dia sudah mainkan itu mungkin sampai bisa dia Pak udah antisipasi. Artinya kita nanti akan ada pelatihan atau ada tutorial bagaimana membuat satu wallet address kita ditambahin 2 atau 3 wallet lain sebagai konfirmasi atau multiple signature. Multiple signature itu menjaga-jaga kalau ada kita khilaf, kalau kita nggak tahu atau kita kadang-kadang kelewatan private kita sempat diintip, itu bisa tetap kita amankan karena kita yang pegang 2 kuncinya. Orang itu taunya hanya 1 kunci kan gitu Pak. Kita hanya tahu 2 kunci, jadi dia tidak bisa melakukan transfer semau gue. Itu juga nanti akan kita masukkan dalam agenda pelatihan. Perkara orang itu mau melakukan tidak kembali ke masing-masing orang, si leadernya tersebut kan gitu Mas. Ya betul. Jadi kita sudah ngasih edukasi. Nah itu suatu pembelajaran yang baik lah. Oke, sangat dipahami. Maksud Anda itu saya paham itu. Artinya memang itu bisa dilakukan. Dan itu sudah fiturnya memang dibuat begitu.
multiple signature itu seperti mungkin peruntukannya ya adalah untuk keamanan. Jadi address wallet itu mungkin transaksinya bisa dilakukan secara berkelompok tetapi atas konfirmasi berapa pihak. Misal kalau di perusahaan bos besarnya, keuangannya, komisarisnya itu memegang wallet masing-masing. Ketika dia ada transaksi dari perusahaan keluar, ya harus ada 5 katakan, 5 kunci harus dikonfirmasi semua, barulah transaksi itu terjadi. Mungkin seperti itu aja gampangan untuk konvensionalnya. Pemahaman. Ya. Itu oke, isi oke. Gitu Pak Herudin, sama Bu Maria, sama Pak Maksi. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, ini saya tutup. Paling tidak leader-leader saya di sini sudah paham. Ada beberapa leader saya yang sudah mati suri, sudah tidak ngurusin. Walaupun kemarin slotnya sempat melebihi saya, tetapi saya kembali lagi. Orsas adalah bisnis komunitas atau jaringan. Ketika tidak ada jaringan yang bergerak, berjalan atau membeli slot di sebuah jaringan tersebut lama-lama akan mati suri, akan diam, akan tidak ada penghasilan. Seperti Pak Maksi, Pak Hairudin, mungkin karena belum merasakan punya banyak pinter ya. Join closing orang dapat bonus, closing orang dapat bonus. Hanya masih 1 kaki, 2 kaki. Tetapi kalau sudah merasakan saya seperti kedalaman 3, 4 yang banyak sekali, ternyata memang jaringan itu bekerja untuk dirinya sendiri, tapi secara tidak langsung memberikan reinvest pada kita, memberikan penghasilan pada kita. Itu yang sudah saya rasakan. Dan itu artinya ketika ada member yang baru di bawah kita masuk, secara domino ke atas, memberikan efek kepada kita walaupun secara reinvest itu kan harus 3 titik baru reinvest, kalau X4 6 titik baru reinvest kan gitu, kalau di Xgot 30 titik terisi baru reinvest kan begitu kan. Tapi itu semua kan dari banyak kaki, memberikan hasil pada kita. Makanya ya kembali ke kita Pak, kalau kita pengen tetap berjalankan ini monggo tetap jalankan di 181, tetap saya tidak akan lepas tanggung jawab saya, tetapi kalau pengen bergabung dengan saya dengan komitmen tadi, saya akan fair, saya akan sama-sama lah. Yang penting kita buat pondasinya dulu, kita buat pondasinya, kita buat ID baru, kita mulai yang baru, kemudian artinya yang lama nanti dapat limpahan Pak, ya biarin aja, yang lama dapat limpahan jangan ditutup, yang lama biarkan aja. Kalau dapat bonus ya rezeki Bapak, karena kita limpahannya bisa dari upline kan, bisa dari kupon, itu rezeki Bapak, tetap kita bina. Tetapi untuk pembinaan pengembangan kedepannya, kalau memang Bapak memang ikut di ID baru saya, ya member baru dimasukkan di yang ID baru, kayak gitu aja. Kalau yang lama sudahlah biarkan seperti itu. Dan saya minta Pak Hairudin, Pak Maksi, Pak Roy, Bu Maria itu menyampaikan hal yang sama kepada mitranya. Calon mitra ya. Iya. Jadi tidak ada kesalahpahaman. Kalau ditanya lagi, lah memangnya Pak Haris mau ngada-ngadain aneh-aneh? Nggak mungkin lah, Pak Haris sudah enak kok, ngapain juga aneh-aneh. Bukan masalah Pak Haris buat acara, tidak. Tapi memang ini sebuah insiden atau sebuah kecelakaan atau sebuah ya namanya orang usil lah, orang iseng di situ. Makanya saya harus melakukan sikap saya seperti itu. Bukan untuk membuat Bapak Ibu susah, tidak. Saya tidak mau sebetulnya. Saya akan selalu membuat Bapak mudah, tetapi karena saya juga harus butuh keberlanjutannya bisnis ini, dan saya masih melihat potensinya Tron itu masih luar biasa. 1, 2, 3 tahun ke depan insya Allah ya pasti ada hasilnya kayak gitu. Intinya itu aja. Oke gitu ya Pak Kevin ya. Baik Pak. Maria. Baik, terima kasih Pak Haris. Pak Rai, Pak Maksi, mohon maaf jika apa yang saya lakukan menjadikan sebuah kejengkelan tersendiri yang ada di hati Bapak Ibu. Bukan saya maksudnya demikian. Semoga saja kita semua dapat mengambil hikmahnya ini menjadi yang lebih baik buat kedepannya. Saya akan selalu membantu Bapak Ibu di jaringan manapun di bawah saya dan kapanpun saja insya Allah. Jangan sampai leadernya aja lemes, nanti mitranya bagaimana. Jadi itu sebagai leader ya harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, hajar terus, gaspol terus, nggak usah takut. Karena semua masalah pasti bisa diselesaikan. Baik, terima kasih teman siang hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih.